Ganjar mengalami penguatan, Prabowo itu cenderung tidak mengalami perubahan berarti. 31,5 ke 32,1 itu kan nggak signifikan ya. Nah, kemudian yang menurun justru Anies Baswedan dari 24,2% menjadi 19,7%. Jadi turun sekitar 5% begitu ya. Dan ada juga penurunan sedikit pada mereka yang belum menentukan. Jadi kemajuan baik Ganjar ini terlihat menarik suara Anies dan yang belum memutuskan dalam sebulan. Itu menurut saya insting politik aja yang bicara. Untuk tingkat nasional itu kan hanya 16% Jawa Timur dari di compare terhadap pemilih secara nasional. Dan Ibu Khofifah kuat ya di Jawa Timur dan tidak sosialisasi di provinsi-provinsi yang lain. Beda dengan Pak Prabowo, beda dengan Ganjar, beda dengan Anies gitu ya. Yang itu udah melakukan kerja politik nasional semuanya. Ibu Khofifah nggak ada. Saya tidak sepesimis orang yang melihat rakyat Indonesia memang benci perempuan atau perempuan itu tidak bisa dipercaya untuk jadi pemimpin. Sebutlah orang seperti Ibu Sri Mulyani, gitu ya. Karena kompetensinya, integritinya, reputasinya dunia internasional gitu ya, pantas ini jadi presiden perempuan ini. Gitu. Tapi kan tidak ada frame dan langkah-langkah kerja ke sana. Dan Ibu Sri Mulyani bukan politisi. Kita bisa menyalahkan partai dalam konteks ini adalah kurang inklusifnya untuk mensosialisasikan orang-orang yang potensial sebagai anak-anak bangsa. Jadi memaksakan pada apa yang sudah ada di partai politik. Padahal itu tidak cukup di mata pemilih. Jawaban sederhananya iya. Gitu ya. Cuman Mbak Rosi, itu kan spekulasi. Kebersamaan Ibu Mega dengan Pak Jokowi dan yang lain-lain itu merupakan respon. Survei Pilpres 2024 SMRC pemilih kuat Ganjar Pranowo tembus 73%. Dikutip dari Jakarta, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menemukan bahwa pemilih kuat terhadap bakal calon presiden Ganjar Pranowo mencapai 73%, sementara Anies Baswedan 61% dan Prabowo Subianto 59%. Demikian diungkapkan Saiful Mujani dalam program Bedah Politik Bersama Saiful Mujani, episode Swing Voters Anies, Ganjar, dan Prabowo, yang tayang di kanal YouTube SMRC TV pada Kamis 13 Juli 2023. Saiful mengatakan survei SMRC yang dilakukan pada Mei 2023 menunjukkan secara umum ada 33% yang menyatakan masih sangat atau cukup besar kemungkinan untuk mengubah pilihan presiden, sementara yang mengatakan kecil atau sangat kecil kemungkinan untuk mengubah pilihan sebesar 64%. Namun masih ada 3% yang belum menjawab. Dalam sejarah pemilihan presiden langsung di Indonesia, kata Saiful, selisih suara antar calon tidak pernah terlalu besar kecuali dalam Pilpres 2009. Saat itu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mendapatkan suara sekitar 60%. Sisanya dibagi oleh dua lawannya, selisihnya sekitar 20%. Sementara dalam dua Pilpres terakhir selisih suara hanya sekitar 5-10%. Karena itu menurut Saiful angka 33% yang menyatakan mungkin akan berpindah pilihan itu besar. Kalau angka 33% tersebut cenderung pada calon tertentu, pengaruhnya akan signifikan, namun jika berubahnya proporsional, pengaruhnya tidak akan besar. Jika perbedaan pemilih kuat dan lemah signifikan di masing-masing calon, maka perubahan-perubahan atau suara swing akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perolehan akhir dalam kontestasi ini, ujar pendiri SMRC tersebut. Pada calon presiden mana lebih banyak pemilih yang mantap dan yang lemah tersebut? Survei ini menunjukkan pemilih kuat pada Ganjar 73%, Anies 61%, dan Prabowo 59%. Saiful menjelaskan ada selisih yang signifikan antara pemilih kuat pada Ganjar dengan Anies dan Prabowo. Sementara pemilih kuat Anies dan Prabowo kurang lebih sama. Selisih pemilih kuat Ganjar dengan Anies sekitar 12%. Signifikan secara statistik, sementara selisih pemilih kuat Ganjar dengan Prabowo sekitar 14%. Artinya menurut Saiful pemilih yang mantap lebih besar dan signifikan pada pemilih Ganjar Pranowo dibanding pada pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Sedangkan pemilih yang besar kemungkinan mengubah pilihan atau pemilih lemah pada Ganjar hanya 26%. Anies 34% dan Prabowo 39%. Jika dilihat dari perbandingan ini, lanjut Saiful, pemilih yang lebih dinamis ada pada Prabowo Subianto. Temuan ini menurut Saiful logis, misalnya jika dilihat dari aspek partai,
partai yang mendukung Prabowo adalah Gerindra, dengan kekuatan di parlemen nomor 3 lebih kecil dibanding PDIP. Karena itu pendukung Prabowo umumnya datang dari partai-partai yang lain. Mereka umumnya adalah pendatang baru untuk Prabowo, menjadi logis kalau pilihannya belum mantap. Mereka akan menunggu perkembangan apakah akan semakin nyaman mendukung Prabowo atau tidak. Hal yang sama terjadi pada Anies, dia belum menjadi kader partai tertentu dan belum terlihat memiliki preferensi untuk menjadi anggota partai tertentu, jelas guru besar ilmu politik UIN Jakarta tersebut. Saiful menambahkan partai dalam beberapa hal adalah jangkar untuk mengikat pilihan terhadap capres dengan partai politik. Partai bisa menjembatani antara pemilih dengan calon presiden. Ganjar sudah lama terasosiasi dengan PDIP karena dia adalah kader PDIP. Karena itu kalau pemilih PDIP lebih solid ke Ganjar itu solid. Selain itu jumlah pemilih PDIP lebih besar dan signifikan dibandingkan partai-partai lain. Secara lebih detail, Saiful menunjukkan bahwa dalam survei ini, suara massa pemilih PDIP yang memilih Anies 10%, Ganjar 63%, Prabowo 24% dan belum tahu 4%. Suara PPP ke Anies 38%, Ganjar 31%, Prabowo 28%, dan tidak dijawab 3% pemilih Nasdem yang mendukung Anies 57%, Ganjar 18%, Prabowo 20% dan belum tahu 5%.